ada dua model keberagamaan yang membahayakan bagi perkembangan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan dua model ini selain mengganggu, merusak citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, juga menjadi sumber konflik di dalam keberagamaan, baik di tengah intern umat Islam sendiri maupun hubungannya dengan umat agama yang lain. Yaitu model keberagamaan yang ideologinya itu, prinsip konsep keberagamaannya itu mengacu pada pernyataan-pernyataan yang lebih mengedepankan, menyesatkan pihak-pihak yang berbeda atau menuduh keluar dari Islam. Ini bermula dari pernyataan-pernyataan yang selalu menganggap semua hal yang baru itu sesat. Dan tetapi itu sebenarnya bukan dari prinsip ajaran agama itu sendiri, tapi lebih didominasi oleh tafsir golongan yang lebih mengedepankan sikap klaimisme kebenaran, suka mengaku-ngaku paling benar, yang lainnya salah dan sesat. Ini yang sangat membahayakan. Model seperti ini masing-masing memiliki, ada dua kelompok kalau saya lihat di tengah masyarakat itu, yang memiliki sasaran yang berbeda-beda. Yang satu kelompok menyasar kepada masyarakat yang suka melakukan aktivitas tahlil, yasinan, ziarah kubur, Al-Barzanji, objek-objek kegiatan keberagaman mereka ini selalu mereka serang sebagai sebuah kegiatan yang bid'ah, dolalah, yang mengada-ngada dan sesat, dan mereka bahkan tidak segan-segan perbuatan-perbuatan ini masuk ke dalam wilayah khurafat. Ini biasanya kelompok seperti ini itu tema penyesatannya itu diarahkan pada objek-objek kegiatan yang berhubungan dengan akidah. Sementara ada kelompok lain yang juga
membuat pola yang sama, yaitu suka menyesatkan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan politik. Nah, biasanya mereka ini itu adalah kelompok yang menjadikan agama sebagai simbol gerakan politik kepentingan. Kelompok-kelompok seperti ini ada yang mereka tidak tahu menahu, ikut-ikutan karena memang ada bahasa agama. Ada yang memang tahu kalau sebenarnya mereka ini ingin jualan agama, ingin berkedok agama. Tapi karena ada pesanan-pesanan yang di belakang mereka yang menguntungkan mereka ketika harus jualan agama, ketika harus berpolitik dengan politik identitas, berpolitik dengan politik atas nama agama. Tapi di sana ada kepentingan besar yang membonceng, yang titip. Alhamdulillah kedua kelompok ini tidak cukup mengisi ruang-ruang publik dan kegiatan keberagamaan di Nusantara, kecuali kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau dibiarkan, masyarakat tidak diberi kesadaran yang utuh, bisa berbahaya. Seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang sering disebut dengan gerakan Wahabi, yang suka membid'ahkan, menyesatkan, dan serba ceramahnya itu serba menyalahkan kelompok-kelompok dari umat Islam yang sudah lama melakukan kegiatan keberagamaan dengan penuh khusyuk dan kesalehan, seperti yang selama ini berkembang di lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama. Oh, itu mereka sesatkan itu. Nah, makanya kelompok Wahabi ini memang dari awal selalu bergesekan dengan Nahdlatul Ulama yang ingin melindungi warganya yang sedang disesat-sesatkan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Yang tipologi politik identitas, politik yang berkedok agama dengan berbagai simbol-simbol agama yang mereka gunakan, entah itu simbol kenasapan atau simbol dalil teks yang bisa mereka gunakan untuk menguatkan gerakan politis mereka. Ini biasanya dilakukan oleh FPI yang memang alhamdulillah sudah ketahuan. Masyarakat sudah banyak yang memahami bahwa memang gerakan FPI itu adalah gerakan yang sangat politis, sehingga kebenaran apapun dari umat yang taat maupun yang tidak taat, kalau tidak sesuai dengan kelompok politik FPI, bisa mereka sesatkan. Penyesatan yang dikeluarkan mereka itu bukan penyesatan yang betul-betul murni dari agama, tapi memang penyesatan yang didasarkan kepada upaya-upaya untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga mereka berharap politik kepentingan yang menggunakan identitas itu bisa memuluskan jalan mereka, sehingga kelompok-kelompok yang betul-betul ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, dari Nahdlatul Ulama misalnya, itu selalu mereka musuhi, seolah-olah NU itu lawan mereka, sampai dengan berbagai ungkapan yang kurang tepat dan tidak pantas untuk diungkapkan kembali yang dialamatkan pada Nahdlatul Ulama.
Padahal kiai-kiai di Nahdlatul Ulama ini betul-betul tulus bagaimana meneruskan jejak kenabian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para leluhur kiai-kiai NU, yaitu para wali songo yang memang mengajarkan kepada anak cucunya untuk tetap low profil, menjaga agama dengan model pribumisasi Islam tanpa harus mengunggul-unggulkan nasab, tanpa harus membangga-banggakan nasab, tetapi justru yang lebih penting bukan mengunggulkan membanggakan nasab, yang lebih penting justru bagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW ini bisa berlangsung di seluruh kalangan umat tanpa harus mengedepankan hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang mendustakan masyarakat yang berbeda, tidak, tetapi betul-betul membimbing, mengarahkan jika ada salah dan kekurangan dari berbagai hal. Dari anak cucu Wali Songo ini dididik bagaimana untuk mendampingi masyarakat dengan berbagai proses kehidupannya dan variasi pengalaman hidupnya tanpa harus langsung dihantam dengan ungkapan-ungkapan yang justru membuat lari, misalnya menyesatkan, mengkafirkan, dan lain sebagainya. Itu bukan tradisi para leluhur yang diajarkan kepada para penerusnya, baik penerus dari zuriyahnya Wali Songo maupun penerus dari para santri-santri yang telah belajar di anak para zuriyah Wali Songo. Nah, jadi tetapi memang sebuah anugerah besar, sebuah anugerah besar kita semua umat Islam di Indonesia ini, di Nusantara pada zaman Wali Songo dulu, betul-betul ada model-model dakwah yang diajarkan Wali Songo dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kita bersyukur karena ini adalah benteng Islam rahmatan lil alamin. NU adalah benteng, warga NU adalah benteng. Makanya warga NU yang sabar menghadapi kelompok-kelompok yang suka menyesatkan, yang tergabung dalam gerakan Wahabi, maupun menghadapi kelompok-kelompok yang menyesatkan meskipun sudah bubar FPI, tetapi mereka-mereka yang pernah terlibat aktif pada saat FPI masih belum, pada saat FPI belum dibubarkan, tentu saja sekarang masih ingin, atau setidaknya dari segi ajaran itu masih melekat di mereka yang belum rela FPI itu bubar. Tapi saya yakin masyarakat akan semakin memahami Islam yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh para kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama.